bisnis merupakan suatu ajaran dalam membedakan antara benar dan atau salah dalam memberikan bekal kepada setiap pimpinan perusahaan ketika mempertimbangkan pengambilan keputusan di dalam suatu bisnis. Nah, etika dalam bisnis ini merupakan kajian yang bertumpu pada akhlak yang benar dan salah. Nah, tujuan dari etika bisnis sendiri untuk memberikan dorongan bagi kesadaran moral dan memberikan batasan bagi para pengusaha atau pebisnis untuk dapat menjalankan bisnisnya secara jujur dan adil, serta menjauhi bisnis penipuan yang merugikan banyak orang atau banyak pihak yang memiliki keterkaitan. Nah, prinsip kejujuran dalam etika berbisnis, para pebisnis dituntut memiliki prinsip kejujuran agar bisa mendapatkan kunci sukses yang bertahan lama. Jika ada pengusaha yang tidak jujur dan curang, kemungkinan tidak akan ada pelaku usaha yang mau bekerja sama. Jadi kejujuran itu sendiri biasanya dikaitkan dengan harga barang yang sudah ditawarkan. Dalam menjalankan bisnis secara modern, kepercayaan konsumen sangatlah penting. Di dalam etika bisnis ada yang namanya prinsip-prinsip. Kami telah merangkum ada 10 poin dari prinsip-prinsip etika bisnis. Di antaranya kejujuran, autonomi, menguntungkan, kewajiban, moral, kesetiaan, keadilan, menjaga kelestarian lingkungan, rasa kepercayaan, dan juga bertanggung jawab. Semua poin-poin tersebut sama-sama penting. Apabila tidak terpenuhi, maka pertandanya adanya pelanggaran etika bisnis. Prinsip yang cukup sulit ialah bagaimana integritas prinsip moral. Pengukuran itu harus menggunakan berbagai sudut pandang, baik hati nurani, kaidah, dan juga penilaian-penilaian umum. Hati nurani yang digunakan itu untuk menentukan pilihan dalam bisnis yang sesuai dengan keinginan pelaku usaha. Bisnis harus sesuai dengan kepribadian dari pelaku usaha, sehingga tidak boleh bertentangan. Untuk kaidah-kaidahnya sendiri itu merupakan tindakan moral, bagaimana menghargai pendapat orang lain dan juga tidak boleh menghina orang lain. Dan yang terakhir, untuk penilaian-penilaian umum itu, bisnis dinilai mempunyai etika ketika dinilai baik oleh masyarakat. Ciri-ciri bisnis etika. Yang pertama, menaati peraturan. Kita pasti tahu bahwa di Indonesia itu adalah negara hukum. Artinya, segala yang terjadi di dalam negara ini, baik itu aktivitas ataupun yang lainnya, memiliki aturan yang harus dipatuhi dan tertulis di dalam undang-undang. Begitu juga dengan usaha atau berbisnis. Lalu yang kedua ada akuntabilitas. Prinsip akuntabilitas adalah prinsip yang tidak lepas dari proses administrasi atau pencatatan, karena prinsip ini mengatur tentang perencanaan sebuah bisnis, perancangan, produksi, marketing, penjualan, serta pelayanan. Lalu yang ketiga ada responsibilitas. Ciri-ciri bisnis yang beretika selanjutnya adalah responsibilitas atau sifat bertanggung jawab. Sifat ini harus dimiliki sebuah bisnis dalam salah satu bentuk pelayanan mereka pasca konsumen membeli produk mereka, seperti misalnya memberikan garansi atau menerima kritik dan saran dari konsumen. Lalu responsibilitas lebih kepada tingkat kepuasan dan kerugian yang diderita konsumen karena produk yang dijual. Karena apapun yang disampaikan oleh konsumen pada dasarnya merupakan tanda kepedulian mereka terhadap bisnis tersebut dan mereka harus dihargai karenanya. Lalu yang keempat ada transparansi. Transparansi tidak selalu tentang laporan keuangan tapi juga informasi. Bisnis yang beretika haruslah menyampaikan informasi secara proporsional dan juga efektif. Seperti misalnya ketika sebuah perusahaan yang menjual sebuah produk yang harus menyampaikan segala informasi produk terhadap konsumennya, bahkan informasi tentang kekurangan pun harus disampaikan. Selanjutnya, kejujuran. Tidak jauh berbeda dengan transparansi, kejujuran adalah hal yang sangat penting untuk dimiliki oleh sebuah perusahaan. Karena dengan kejujuran, sebuah perusahaan akan mendapat kepercayaan dari masyarakat. Kepercayaan inilah yang penting, karena jika kepercayaan ini tidak ada, apapun produknya, sudah pasti produk tersebut tidak akan laku terjual. Lalu yang keenam ada independensi. Independensi artinya mandiri. Bisnis yang beretika biasanya merupakan jenis bisnis yang mandiri atau tidak terikat atau berada di bawah kuasa bisnis orang lain. Karena dengan begitu, produk yang dihasilkan pasti akan sulit dipertanggungjawabkan. Lalu selanjutnya ada empati.
Ciri-ciri bisnis beretika lainnya adalah memiliki empati. Empati adalah sikap bagaimana seseorang melakukan orang lain sebagaimana dirinya ingin diperlakukan. Empati ini adalah sikap yang harus ditanamkan sejak bisnis dimulai. Kemudian kita masuk ke penerapan etika bisnis. Nah, pada penerapan etika bisnis ini dia merupakan keharusan yang wajib untuk dilakukan dan dipegang teguh, serta sifatnya ini mutlak. Nah, etika bisnis ini dia memiliki perbedaan dengan etika profesi, yang mana pada etika profesi itu dia cakupannya lebih sempit, yang mana pada etika profesi dia ini hanya cakupannya pada satu bidang tertentu yang menjadi keahlian atau profesinya, sedangkan pada etika bisnis ini dia cakupannya lebih luas dan menyeluruh, yang mana kalau pada etika bisnis ini dia mencakup seluruh bidang atau seluruh hal yang ada di dalam bisnis itu atau usahanya itu. Nah, dalam penerapannya sendiri, etika bisnis itu akan membentuk nilai, norma, serta perilaku pekerja, baik dari tingkatan yang paling bawah hingga tingkatan yang paling tinggi. Dalam hal ini dari staff hingga ke eksekutif dari perusahaan itu sendiri. Nah, salah satu etika bisnis yang paling utama dan merupakan kunci keberhasilan dari suatu perusahaan itu adalah kejujuran. Nah, kemudian kita masuk ke contoh-contoh dari penerapan etika bisnis. Nah, diantaranya itu ada yang pertama menyebutkan nama lengkap pada sama pendiri, yang kedua menyebutkan nama klien dengan baik, yang ketiga berdiri pada sama memperkenalkan diri, yang keempat datang atau menghadiri pertemuannya itu tepat waktu, kemudian yang kelima mengucapkan terima kasih, yang keenam duduknya dengan sopan, kemudian yang ketujuh itu kita menjamu tamu, dan yang kedelapan bersifat jujur, yang kesembilan bersifat dewasa dan profesional, kemudian yang ke-10 berperilaku baik, kemudian yang ke-11 berpakaian rapi dengan serta sopan, kemudian yang ke-12 menggunakan bahasa yang baik. Nah, manfaatnya itu dengan kita menerapkan etika bisnis adalah membuat citra atau image perusahaan yang kita jalankan ini menjadi baik, serta klien pun itu bersedia untuk melakukan kerjasama dengan perusahaan kita, sehingga dampak yang ditimbulkan dari hal yang telah disebutkan tadi itu atau dengan kita menjalankan etika bisnis ini adalah memberi dampak yang positif, serta dapat memberikan kemajuan bagi perusahaan yang kita jalankan. Jadi kita sudah menemukan beberapa contoh kasus yang bisa dikatakan melanggar etika bisnis. Ada magang tanpa dibayar. Nah, ini juga ada cerita di mana seorang mahasiswa yang magang dalam program kampus itu seharusnya mendapat rincian dana sebesar 500.000 buat transport dan 700.000 itu dari biaya lainnya. Namun itu mahasiswa tersebut sudah 3 bulan nggak dibayar sesuai janji di awal sama perusahaannya tersebut. Nah, dari hal tersebut kan juga itu bisa dikatakan melanggar juga kan, karena seharusnya para perusahaan itu memperhatikan karyawan-karyawannya walaupun itu hanya karyawan yang magang. Selanjutnya ada kasus penipuan yang dimana itu menggunakan modus email bisnis dengan sasaran perusahaan dari luar negeri. Nah, dari kasus tersebut itu perusahaan asal Korea Selatan dan Taiwan itu mengalami kerugian sekitar 80 miliar. Nah, dari hal tersebut juga kan itu bisa dikatakan melanggar etika bisnis, yang dimana seharusnya kita kalau mau menjalin kerjasama dengan perusahaan lain itu nggak harus melakukan penipuan. Nah, selanjutnya ini ada juga kasus dimana itu seorang karyawan dipaksa bekerja di luar jam kerja tanpa dibayar dengan bayaran lebih. Terutama di perusahaan-perusahaan besar kan itu banyak biasanya dijumpai pegawai yang lembur, tapi banyak protes yang dimana mereka nggak dapat upah yang lebih. Nah, seharusnya juga itu para perusahaan itu memperhatikan upah yang diberikan kepada pegawainya, karena kan kita sudah mempekerjakan mereka, kita juga harus memperhatikan mereka sehingga mereka juga nyaman juga bekerja di situ, nggak merasa tertekan. Terus ada juga contoh pelanggaran lainnya itu adalah memanipulasi keuangan atau korupsi, terus ada menipu dan juga lain-lainnya. Pada tahun 2008, Komnas HAM mencatat ada sekitar 321 orang atau anak yang diperjualbelikan untuk pekerja seks ataupun pekerja paksa yang ada di luar negeri sana. Perdagangan orang atau human trafficking itu tidak hanya melanggar HAM, tetapi juga sudah termasuk penganiayaan, kerja paksa, dan merusak psikis seseorang tersebut. Menurut Komnas HAM, orang yang diperjualbelikan ke luar negeri itu hanya untuk kerja seks bebas ataupun penguasa laki-laki yang ada di luar negeri sana.